Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Adila. Perkenalkan nama saya Arianto Pratama. Kenalkan, nama saya Safia Yahya. Pada kali ini kita akan membahaskan sebuah proyek yang dimana itu membuat klinik Yasofi. Langsung saja kita mulai dari loading screen. Dimana loading screen ini sebuah progres bar yang seketika sudah berhasil masuk akan masuk ke frame login. Nah, di frame login ini ada sebuah akun yang sudah terdaftar agar bisa masuk ke dalam eh, aplikasi klinik Sofi. Tetapi jika akun belum terdaftar bisa masuk ke frame di mana sign up. Langsung saja kita untuk mendaftar di sini yang berisikan nama pengguna, lalu nomor telepon, lalu alamat, lalu kata sandi. Nah, untuk melihat kata sandi bisa mengecek di sini. Lalu kita mendaftar. Setelah akun berhasil dibuat akan menuju ke frame login. Oh iya. Untuk di tabel basis datanya tersebut di dalam tabel app user terdapat sebuah kolom yang berisikan password dengan inskripsi password. Nah, setelah itu kita langsung aja masuk ke aplikasi. Sini masukkan sesuai nama pengguna dan setelah berhasil masuk akan menuju ke bagian menu klinik Sofi. Di klinik Yasofi terdapat menu daftar penyakit yang berisi informasi-informasi penyakit. Terdapat penyakit THT, saluran pernapasan, saluran pencernaan, flu, bronkitis, asma, lalu ada saluran pencernaan yang dimana ada gastroenteritis, sakit perut, dan MAH. Lalu di penyakit anak, kami menyediakan ada campak, demam berdarah, cacar air, lalu ada penyakit kronis, yaitu diabetes, hipertensi, lalu ada mata, itu ada degenerasi makula, katarak, glaukoma, grafes. Lalu pengguna diarahkan ke data pasien, yang dimana nama pasien, tanggal lahir itu bersifat mandatori, yaitu wajib diisi. Misalnya di sini ada nama pasiennya Rudi. Lalu diisi tanggal lahirnya. Lalu ada alamatnya. Lalu di sini ada button simpan. Kami juga bisa reset, yang dimana akan memunculkan nama pasien, tanggal lahir, alamat menjadi kosong. Lalu bisa diedit. Misalnya Rudi Junaidi. Terus ininya alamatnya diganti jadi Cempaka Mas. Klik ubah. Maka data berhasil diperbarui. Lalu pengguna akan diarahkan ke data dokter. Yaitu misalnya nama dokternya Dokter Andi, yang dimana spesialisnya itu saluran pernapasan. Lalu disimpan, maka data berhasil disimpan. Menu selanjutnya akan diarahkan ke menu pemeriksaan. Di menu pemeriksaan sendiri ada nomor rekam medis, nomor pasien, tanggal pemeriksaan, dan diagnosa. Nah, nomor pasien ini diambil dari nomor pasien yang di sini, yang di dalam tabel ini. Jadi, user tinggal memasukkan tanggal pemeriksaan sama diagnosa. Diagnosa dia apa? Misalkan sesak napas. Simpan.
maka data akan berhasil disimpan. Terus user akan diarahkan ke resep obat. Nah, nomor rekam medis ini akan terset otomatis di dalam menu pemeriksaan ini, rekam medis yang ini. Dan user bisa memilih kode obat, yaitu misalkan tadi kan sakitnya saluran pernapasan, maka user bisa masukkan kode obat saluran pernapasan. Nah, dengan nama obat acetaminophen dengan jumlah 2, dan otomatis akan terset harganya, harga obatnya. Lalu simpan, data berhasil disimpan. Misalkan user ingin mengubah obat, nah tinggal klik aja menu ininya kode obatnya, maka nama obat dan harga obat akan diubah. Tinggal klik ubah, maka data akan berhasil diubah. Terus user disuruh memasuki menu registrasi, transaksi. Eh, User harus mengklik tabel ini supaya terset dan diarahkan ke menu transaksi, yang dimana menu transaksi akan mengeset harga obat dan biaya pemeriksaan. Biaya pemeriksaan itu sendiri akan dipilih berdasarkan kondisi dari user, dari pilihan dokter. Nah, akan dipilih sesuai dengan dokter ya yang user pilih. Misalkan dia memilih tadi saluran pernapasan, maka harga pemeriksaan adalah 300.000. Nah, total pembayaran. Total pembayaran adalah hasil dari hitungan harga obat dan biaya pemeriksaan, yaitu 384.000. Dan klik tombol simpan, data berhasil diinput, lalu ngeklik tabel, maka akan muncul struk pembayaran. Jika user ingin mencetak, silakan klik cetak, lalu struk akan tercetak. Pada kelas menu terdapat interface yang bernama menghitung pembayaran yang berisi metode abstraknya itu void yang berjudul menghitung total pembayaran. Interface ini diimplement ke kelas menu, di override ke kelas menu. Nah, ini isi dari konten untuk menghitung total pembayaran. Itu membahas untuk menghitung total pembayaran pasien. Dapat kelas superkelas yang bernama pemeriksaan. Di dalam kelas pemeriksaan terdapat konstruktor, yaitu pabrik pemeriksaan yang berisi 4 parameter. Ada ID pemeriksaan, nomor pasien, tanggal, dan stream diagnosa. Kelas pemeriksaan juga ada overloadingnya, yaitu yang berisi parameter ID pemeriksaan yang akan sebelumnya pemeriksaan ini, kelas pemeriksaan di-extend ke subkelasnya, yaitu resep obat. Nah, konstruktor yang berisi satu parameter, yaitu ID pemeriksaan, itu disuper ke sini. Program ini juga ada yang namanya superclass dan subclass. Untuk superclass sendiri itu yaitu ada kelas pemeriksaan, yang dimana dia akan mengextend kelas dari resep obat. Di menu pemeriksaan sendiri ada konstruktor yang berisi 4 parameter, yaitu ID pemeriksa, nomor pasien, tanggal, dan diagnosa. Nah, ada pula kita juga menerapkan overriding, yaitu dengan satu parameter yang akan di-extend ke konstruktor resep obat, yaitu super ID pemeriksaan. Untuk kelas pemeriksaan, untuk konstruktor kelas pemeriksaan akan digunakan di
di kelas menu, yaitu di nah di sini. Nah, dia akan memanggil konstruktor yang ada di kelas pemeriksaan. Lalu kita langsung ke resep obat. Nah, untuk resep obat, kita juga memanggil konstruktor kelas resep obat di menu, di kelas menu, yaitu nah ini kita memanggil konstruktor untuk menyimpan data-data resep obat. Nah, ini Untuk sekarang, dalam koneksi database di sini membuat sebuah kelas koneksi.java yang dimana ada public class koneksi dengan membuat static MySQL connect. Nah, setelah itu ada di mana ada public static connection koneksi DB yang dimana untuk membuat sebuah metode menyambungkan sebuah dari tabel database dari database yang sudah dibuat. Seperti sini dari JDBC, MySQL, localhost, terus untuk port 3306 dan database Java User DB. Nah, pada hal yang pertama yaitu dari login. Di login ini ada sebuah nah, di sini terdapat sebuah URL yang sudah terkoneksi oleh database. Jika koneksi berhasil, akan memunculkan akan bisa masuk ke dalam eh, menu yang sudah dibuat. Seperti ini, dari silakan masukkan username, ada sebuah zip option pen. Ada sebuah kolom ID yang sebuah primary key dan auto increment. Lalu di sini ada kolom username, nomor telepon, alamat dan password. Yang dimana untuk mengisi data sebuah daftar sebelum login. Nah, setelah itu ada di no. Nah, lalu di sini ada menu data pasien yang dimana di sini bisa memasukkan reset, simpan, ubah dan hapus. Pada buton ini ada sebuah fungsi yang dimana butonnya bisa saja kalau mau ini. Nah, di sini ada sebuah string nomor pasien, nama pasien, alamat, dan tanggal lahir. Lalu di sini ada sebuah insert into dari tabel data pasien yang berisi nama pasien, tanggal lahir beserta alamat yang sudah terkoneksi dari sebuah tabel data pasien. Seperti ini. Lalu ada sebuah buton ubah. Nah, di ubah ini ada sebuah yang dimana dia bisa mengubah data-data pasien yang sudah terkoneksi dalam kolom data pasien. Lalu setelah itu ada buton hapus. Di mana buton hapus ini untuk menghapus sebuah data kolom yang ada di data pasien. Delete from data pasien dari tabel data pasien yang dimana dimana itu dari nomor pasien yang sudah di kan. Nah, lalu setelah itu ada di menu data dokter. Data dokter juga sama. Itu ada di data dokter. Data dokter ini mengambil tabel dari sebuah database Java User DB juga, dan di tabel baru yaitu tabel data dokter yang berisikan
ID dengan auto increment dan primary key, terus ID dokter yang sudah di set dengan secara kode, lalu nama dokter dan spesialis. Di sini untuk menyimpan data dokter, ia mengambil dari tabel data dokter. Nah, setelah itu ada buton hapus yang menggunakan delete from dari tabel data dokter. Lalu ada tombol buton reset dengan menggunakan set text kosong. Nah, setelah itu ada di mana pemeriksaan. Pemeriksaan ini juga sama di dalam tabel data periksa yang berisikan kolom ID dengan auto increment, ID periksa, nomor pasien, tanggal dan diagnosa. Dengan kode seperti ini, dengan mengambil kolom data periksa. Lalu juga ada ubah dengan kode seperti ini, yang dimana dia mengambil string ID periksa, lalu nomor pasien pemeriksaan, nah lalu tanggal periksa dan diagnosa yang sudah terupdate yang sudah ada di sini. Bukan ini. Pemeriksaan sendiri ada buton simpan, yaitu dengan mengambil konstruktor dari kelas pemeriksaan. Ini. Dan di sini juga ada sebuah metode dengan nama simpan pemeriksaan yang ada di kelas pemeriksaan, yaitu ini sintaknya. Dengan menggunakan tulisan SQL insert into data periksa dengan mengambil ID, nomor pasien, tanggal dan diagnosa. Menu selanjutnya ada resep obat. Ada resep obat. Nah, di dalam resep obat sendiri ada sebuah buton yaitu simpan. Dengan mengambil konstruktor dari kelas resep obat. Nah, ini. Dia meng-extend kelas pemeriksaan, yaitu kenapa kita meng-extend ke kelas pemeriksaan, karena di sini kita digunakan untuk mengambil nomor rekam medis yang ada di yang ada di menu pemeriksaan. Dengan menggunakan super, maka ID pemeriksaan yang ada di kelas pemeriksaan akan terpanggil ke dalam konstruktor resep obat. Nah, untuk mengambil data-data resep obat, kita membuat metode dengan nama simpan pemeriksaan, yaitu dengan sintak insert into resep obat dengan berisi ID pemeriksaan yang ada di kelas pemeriksaan, ID periksa yang ada di kelas pemeriksaan, kode obat, nama obat, jumlah obat, harga obat yang ada di database obat. Nah, lalu ada menu transaksi obat. Nah, di dalam menu transaksi ada sebuah tombol buton yaitu simpan. Nah, dengan menggunakan sintak SQL, Lalu pada button simpan di menu transaksi itu terdapat ada string ID transaksi, harga pemeriksaan, total, jumlah obat, harga pemeriksaan, dan total transaksi yang akan ada di database. Di database table transaksi. Untuk itu, kita mencoba menggunakan select, yang dimana ada data nomor pasien, nama pasien, dari data pasien yang di sini, lalu diurutkan dari yang paling terbaru. Untuk mengoneksinya sama saja seperti sebelumnya.
Untuk selanjutnya untuk SQL dokter itu mengambilnya itu berdasarkan nama dokter spesialis dari database data dokter yang mengurutkan berdasarkan nama dokter yang terbaru. Lalu ada mengambil juga SQL obat. Jadi ada tabel obat juga, resep obat yang mengambil kode obat, nama obat, jumlah obat, dan harga obat dari resep obat yang akan ditampilkan berdasarkan kode obat yang terbaru. Lalu untuk periksa itu skill periksa itu menampilkan ID periksa dari data periksa berdasarkan ID periksa yang terbaru. Lalu untuk untuk menambahkan yaitu menggunakan sintaks insert into dari tabel transaksi yaitu yang berisi kolom itu nomor transaksi, ID pasien, ID periksa, nama pasien, nama dokter, spesialis, kode obat, nama obat, jumlah obat, harga pemeriksaan, dan total dari database yang akan disimpan di sini. Di tabel transaksi. Di sini. Selanjutnya ada button keluar, yaitu akan kembali ke menu login semua. Sekian dari kelompok ya Shopee. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.